jangan pernah lengah dan setiap ada kesempatan manfaatin. Johari, saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Timnas Indonesia U20 mengawali turnamen dengan antusiasme tinggi, namun harus menghadapi kenyataan pahit sejak pertandingan pertama pada laga pembuka melawan Iran. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-3. Pertandingan ini menjadi cermin awal dari tantangan berat yang dihadapi tim, mengingat Iran tampil solid dengan lini pertahanan yang rapat dan serangan yang terorganisir. Laga kedua mempertemukan Indonesia dengan Uzbekistan. Dalam pertandingan yang penuh intensitas, Garuda Muda sempat mencetak 1 gol, namun gagal menahan serangan Uzbekistan yang akhirnya unggul 3-1. Kekalahan ini menambah beban psikologis dan memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya konsistensi dan kesiapan taktis menghadapi tim-tim dengan reputasi tinggi. Di pertandingan terakhir Grup C, Indonesia menghadapi Yaman yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Rabu, 19 Februari tahun 2025. Dalam laga krusial ini, meskipun Garuda Muda tampil dengan semangat juang yang tinggi, mereka hanya mampu mengamankan hasil imbang 0-0. Hasil ini membuat Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen akhir Grup C dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan. Hasil yang minim poin ini menunjukkan bahwa tim belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki di kancah Asia. Setelah turnamen usai, pelatih Indra Syafri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pendukung dan stakeholder sepak bola nasional. Dalam konferensi pers, Indra mengakui bahwa tim tidak berhasil memenuhi salah satu target utama, yakni lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Kami telah menetapkan 3 target utama, menjuarai Piala AFF 19-2024, lolos ke babak utama Piala Asia U20 tahun 2025, dan mencapai Piala Dunia U20 tahun 2025. Walaupun target pertama dan kedua sudah ada pencapaian positif, target terakhir belum terwujud, ujar Indra Syafri. Indra juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PSSI atas dukungan penuh selama masa persiapan dan pelaksanaan turnamen. Meski mengakui masih banyak aspek yang harus diperbaiki, baik dalam segi taktik maupun mental pemain. Pengamat sepak bola senior, Bung Ropan, memberikan analisis kritis terkait penampilan Timnas Indonesia U20 di turnamen ini. Menurut beliau, meskipun proses persiapan telah berjalan cukup lama, eksekusi di lapangan belum mencerminkan potensi yang dimiliki. Persiapan memang telah dilakukan secara intensif, namun strategi dan program pembinaan yang berjalan tampak belum sepenuhnya efektif. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengoptimalkan potensi pemain muda ke depannya, tegas Bung Ropan. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pelatih, manajemen, dan program pembinaan agar tim dapat tampil lebih kompetitif di ajang internasional. Ketua PSSI menyampaikan kekecewaan mendalam atas hasil yang diperoleh Timnas Indonesia U20. Dalam pernyataan resminya, beliau menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, tidak hanya terhadap kinerja pelatih dan pemain, tetapi juga terhadap program pembinaan yang selama ini dijalankan. Kita harus belajar dari pengalaman ini. Evaluasi menyeluruh akan kita lakukan agar ke depan tim bisa tampil lebih maksimal dan siap bersaing di turnamen internasional. Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih terintegrasi dan kompetitif, ujar Ketua PSSI Erick Thohir. Langkah evaluasi ini diharapkan akan membawa perubahan positif sehingga dalam waktu dekat, tim muda Indonesia dapat menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Target selanjutnya Timnas U20.
Meskipun gagal mencapai target di Piala Asia U20 tahun 2025, momentum turnamen ini dijadikan sebagai pembelajaran berharga bagi Garuda Muda. Fokus utama ke depan adalah evaluasi mendalam, meninjau kembali seluruh aspek pelatihan dan persiapan, baik dari segi strategi taktis maupun mental pemain. Pembinaan pemain muda, memperkuat program pembinaan untuk memastikan regenerasi pemain yang berkualitas dengan pendekatan jangka panjang, perbaikan strategi permainan, mengadaptasi metode dan taktik modern, agar tim bisa lebih responsif dan adaptif menghadapi lawan-lawan di level internasional. Target turnamen internasional, meningkatkan performa tim agar dapat bersaing lebih kompetitif di turnamen internasional mendatang, termasuk target untuk mencapai Piala Dunia U20 selanjutnya di tahun 2027. PSSI berkomitmen untuk membangun sistem yang lebih kokoh dan terintegrasi guna mencetak prestasi yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan performa tim U20, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan sepak bola nasional secara keseluruhan. Perjalanan di Piala Asia U20 tahun 2025 menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Walaupun hasil yang diperoleh belum memenuhi ekspektasi, tanggapan konstruktif dari pelatih, pengamat, dan PSSI memberikan gambaran jelas bahwa evaluasi dan perbaikan akan segera dilakukan. Dengan target yang lebih realistis dan program pembinaan yang terintegrasi, diharapkan Timnas Indonesia U20 dapat kembali bangkit dan meraih prestasi gemilang di ajang internasional mendatang. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok yang kini menjadi ujung tombak kebangkitan sepak bola putri Indonesia, yakni Satoru Mochizuki. Yuk, simak perjalanan karirnya dari sebagai pemain hingga pelatih, prestasi gemilang yang telah ia raih, dan tanggapannya pasca laga uji coba melawan Arab Saudi. Satoru Mochizuki lahir pada 18 Mei tahun 1964 di Otsu, Shiga, Jepang. Adalah mantan pemain profesional yang mengukir prestasi di era keemasan sepak bola Jepang. Ia menempuh pendidikan di Osaka University of Technology dan memulai karirnya di klub di Qatar yang sekarang dikenal sebagai RKKCA. Seiring berjalannya waktu, ia juga pernah memperkuat Urawa Reds dan Kyoto Purple Sanga, serta tampil membela tim nasional Jepang dengan meraih 7 penampilan internasional. Setelah mengakhiri karir sebagai pemain, Mochizuki memilih jalan kepelatihan dan berhasil menorehkan sejarah dengan membawa timnas putri Jepang meraih gelar juara Piala Dunia Wanita AFF tahun 2011 dan medali perak di Olimpiade London tahun 2012. Sebagai pemain, Mochizuki dikenal sebagai sosok serba bisa yang dapat bermain di lini tengah maupun sebagai penyerang. Karir profesionalnya dimulai di tahun 1987 bersama Nippon Kokan. Di musim pertamanya, ia sudah menunjukkan kemampuan dengan membawa timnya finish sebagai runner-up di Japan Soccer League musim tahun 1987 tahun 1988 dan menjuarai JSL Cup tahun 1987. Kemudian, pada tahun 1992, ia bergabung dengan Urawa Reds, salah satu klub papan atas di Jepang, sebelum akhirnya melanjutkan karirnya di Kyoto Purple Sanga pada tahun 1995. Meskipun perjalanannya di dunia sepak bola profesional tidak berlangsung lama, kontribusinya di lapangan tercatat dengan 35 gol yang diraihnya selama karir klubnya. Selain di level klub, Mochizuki juga pernah mengenakan seragam timnas Jepang. Debut internasionalnya terjadi pada 27 Januari tahun 1988 dan ia turut ambil bagian dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1990. Meskipun jumlah penampilannya hanya 7 kali, pengalaman ini menjadi bekal berharga yang nantinya membentuk kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Setelah pensiun sebagai pemain, Mochizuki tidak pernah jauh dari dunia sepak bola. Ia memulai karir kepelatihannya pada akhir tahun 1990 dan sejak itu terus menimba pengalaman di berbagai level.
Puncak karir kepelatihannya tentu tidak diragukan lagi, yaitu saat ia dipercaya sebagai asisten pelatih timnas putri Jepang. Di bawah bimbingannya, tim Nadeshiko Jepang mencatat sejarah dengan meraih gelar juara Piala Dunia Wanita FIFA tahun 2011, kemenangan yang terjadi melalui drama adu penalti melawan Amerika Serikat. Tak hanya itu, pada Olimpiade London tahun 2012, tim asuhannya juga berhasil membawa pulang medali perak meskipun harus kalah tipis dari Kanada di babak final. Keberhasilan tersebut menempatkan Mochizuki sebagai salah satu asisten pelatih terbaik di dunia sepak bola. Berbekal pengalaman internasional dan pendekatan strategis yang disiplin, pada 20 Februari tahun 2024, PSSI mengambil keputusan penting dengan menunjuknya sebagai pelatih kepala timnas putri Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengembangan sepak bola wanita di tanah air. Sesampainya di Indonesia, Mochizuki langsung menghadapi tantangan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi sepak bola putri. Dengan pengalaman internasionalnya, ia menerapkan pendekatan strategis dan taktik modern yang disesuaikan dengan karakter pemain Indonesia. Tak hanya mengasah teknik dan mental, Mochizuki juga fokus pada pengembangan pemain muda melalui pemusatan latihan dan seleksi yang ketat. Upaya ini sudah membuahkan hasil. Terbukti dari kemenangan gemilang dalam pertandingan FA Matchday melawan Arab Saudi dan penampilan impresif di turnamen-turnamen regional. Puncak pembahasan kita hari ini adalah tanggapan Satoru Mochizuki usai laga uji coba melawan Arab Saudi pada 20 Februari tahun 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports Stadium Reserve, timnas putri Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol penalti Reva Oktaviani. Setelah pertandingan, Mochizuki menyatakan, "Bersyukur kami mampu meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Senang melihat kerja keras dan mental pemain semakin baik. Kami juga melihat Arab Saudi bermain lebih kuat, seperti saat duel 1 lawan 1 dan transisi permainan di laga ini." Ia menambahkan, tentu masih ada kekurangan di tim ini. Untuk itu masih perlu dibenahi jelang mengikuti ASEAN Women's Championship tahun 2025 mendatang dan kita berharap meraih hasil terbaik. Komentar ini menunjukkan betapa seriusnya Mochizuki dalam menganalisis performa timnya dan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan visi pengembangan yang matang, Mochizuki berharap dapat membawa timnas putri Indonesia bersaing di level internasional. Strategi pengembangan yang menekankan pada disiplin, kerja keras, dan mental juara diharapkan dapat membentuk skuad yang solid dan mampu meraih prestasi di turnamen-turnamen besar, termasuk ASEAN Women's Championship tahun 2025. Demikian ulasan lengkap tentang Satoru Mochizuki, sosok pelatih yang tidak hanya memiliki rekam jejak gemilang sebagai pemain dan pelatih, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk mengangkat sepak bola putri Indonesia ke level yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk mengangkat sepak bola putri Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung Garuda Pertiwi. Di atas rumput mereka berlari, Garuda muda semangat terpancar di mata. Dari Sabang hingga Merauke, kibar bendera jiwa kita satu. Semangat Timnas putri Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan timnas putri Arab Saudi dalam FIFA Matchday tahun 2025. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba, tapi juga menjadi batu loncatan menuju ASEAN Women's Championship tahun 2025. Yuk, simak persiapan mereka sepak terjang kedua tim. Timnas putri Indonesia yang dijuluki Garuda Pertiwi telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Arab Saudi. Pelatih Satoru Mochizuki memanggil 39 pemain
untuk menjalani pemusatan latihan PC di Surabaya pada 2-13 Februari tahun 2025. Dari 39 pemain tersebut, Mochizuki akhirnya memilih 18 pemain terbaik yang akan turun ke lapangan di Jeddah, Arab Saudi pada 20 Februari tahun 2025. Para pemain yang dipilih merupakan kombinasi antara pemain senior berpengalaman dan pemain muda berbakat. Beberapa nama seperti Safira Ika Putri, Vivi Octavia Rizky, dan Claudia Scheunemann menjadi andalan tim. Tidak ketinggalan, 3 pemain diaspora juga turut memperkuat tim, yaitu Shinesari Hopper Tulsa FC Amerika Serikat, Estella Lopati CSV Women FC Belgia, dan Claudia Scheunemann Hamburg SV Jerman. Pelatih Mochizuki menegaskan bahwa laga ini bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang membangun kedalaman tim dan memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda. Timnas Putri Indonesia sedang dalam momentum yang baik. Mereka baru saja menjuarai Piala AFF tahun 2024 di Kamboja. Sebuah prestasi yang membawa mereka melesat ke peringkat 97 FIFA. Ini adalah pencapaian luar biasa mengingat sepak bola putri Indonesia masih terus berkembang. Dalam pertemuan terakhir melawan Arab Saudi pada tahun 2023, Timnas Putri Indonesia mencatat 1 kemenangan dengan skor 1-0 dan 1 hasil imbang 1-1. Head-to-head ini menunjukkan bahwa Garuda Pertiwi memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di laga kali ini. Selain itu, Timnas Putri Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk ASEAN Women's Championship tahun 2025 yang akan digelar pada Juni mendatang. Laga uji coba ini menjadi bagian penting dari persiapan mereka untuk tampil lebih baik di turnamen regional tersebut. Di sisi lain, Timnas Putri Arab Saudi juga sedang berusaha membangun kekuatan mereka. Meskipun sepak bola putri di Arab Saudi belum sepopuler di Indonesia, dan mereka memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah, yaitu di posisi 166. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang tidak boleh diremehkan. Namun, Arab Saudi belum memiliki kompetisi domestik yang matang untuk sepak bola putri. Hal ini mungkin memengaruhi persiapan mereka menghadapi Timnas Putri Indonesia. Meski begitu, mereka pasti akan memberikan perlawanan sengit, terutama karena laga ini akan digelar di kandang mereka sendiri, Jeddah. Saat ini, Timnas Putri Indonesia berada di peringkat 97 FIFA, sementara Arab Saudi berada di posisi 166. Timnas Putri Indonesia memiliki catatan head-to-head yang lebih baik. Selain itu, persiapan yang matang dan semangat juar yang tinggi menjadi modal utama mereka untuk meraih kemenangan. Pelatih Mochizuki kembali menegaskan bahwa target utama adalah memberikan pengalaman bermain internasional bagi pemain muda. Meski ia tetap mengincar kemenangan, target secara spesifik tidak ada, tapi tujuan jelas ingin menang, ujar Mochizuki. Laga ini menjadi momen penting bagi Timnas Putri Indonesia untuk menguji kekuatan mereka di level internasional. Setelah laga ini, Timnas Putri Indonesia akan melanjutkan persiapan dengan mengikuti turnamen antar universitas di Jepang mulai 22 Februari hingga 9 Maret tahun 2025. Ini adalah bagian dari program kerjasama PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA untuk meningkatkan kualitas pemain. Kita semua berharap Timnas Putri Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan terus menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional. Dukungan kita sebagai fans sangat penting untuk memotivasi mereka. Nah, Sobat Garuda, itulah sekilas tentang persiapan Timnas Putri Indonesia menghadapi Arab Saudi, sepak terjang kedua tim, dan peringkat FIFA mereka. Mari kita dukung Garuda Pertiwi dalam laga uji coba ini. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif. Jangan lupa saksikan pertandingannya pada 20 Februari tahun 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Ya, kecepatan pemain Arab Saudi ini sih ya yang memang. Ini dia kesempatan Indonesia dan ada peluang. Apa yang terjadi pemirsa? Penalti didapatkan oleh Garuda Pertiwi. Iya. Sementara Anda lihat bagaimana pelanggaran dari Mona tadi pemirsa kepada Ajeng. Ya, kesempatan kali ini dan gol! Reva Octaviani berhasil melakukan eksekusi dengan tenang. Gol kelima dari Reva buat Garuda Pertiwi. Tim nasional sepak bola putri Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda Pertiwi baru saja mencatatkan kemenangan penting dalam laga uji coba internasional melawan timnas putri Arab Saudi. Pertandingan ini berlangsung pada Kamis, 20 Februari tahun 2025 di Stadion King Abdullah Sport City Reserve, Jeddah. Kemenangan ini tidak hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen-turnamen besar yang akan datang. Jalannya pertandingan. Sejak peluit kick-off dibunyikan, kedua tim menunjukkan semangat juang tinggi. Timnas Putri Indonesia di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki menerapkan strategi menyerang dengan memanfaatkan kecepatan sayap dan kreativitas lini tengah. Di sisi lain, Arab Saudi mencoba mengimbangi dengan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Peluang emas bagi Indonesia datang pada menit ke-31. Ajeng Sri Handayani berhasil menerobos pertahanan lawan dan dijatuhkan oleh kiper Arab Saudi, Mona Abdul Rahman, di dalam kotak penalti. Tanpa ragu, wasit menunjuk titik putih Reva Octaviani yang dipercaya sebagai eksekutor. Sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya yang tenang mengarah ke pojok kanan gawang, mengetok kiper lawan dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Setelah gol tersebut, Arab Saudi meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi oleh kapten tim, Syafira Ika Putri, tampil disiplin dan berhasil mematahkan setiap upaya lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Garuda Pertiwi. Kemenangan atas Arab Saudi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan timnas putri Indonesia menuju ASEAN Women's Championship tahun 2025 yang akan digelar pada bulan Juni di Jakarta. Turnamen ini akan mempertemukan tim-tim terbaik di Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Kamboja. PSSI telah mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk turnamen ini dan tengah menunggu konfirmasi resmi dari AFF. Selain itu, setelah pertandingan melawan Arab Saudi, tim dijadwalkan berangkat ke Jepang untuk mengikuti turnamen yang melibatkan beberapa tim lokal. Turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan kualitas permainan para pemain. Usai dari Jepang, Timnas Putri Indonesia akan melanjutkan pemusatan latihan di Bali pasca Lebaran sebagai persiapan akhir sebelum menghadapi ASEAN Women's Championship. Selesai pertandingan, pelatih Satoru Mochizuki menekankan pentingnya waspada terhadap bola mati, mengingat Arab Saudi sering memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol. Persiapan matang dalam mengantisipasi strategi lawan menjadi fokus utama tim pelatih. Dengan rangkaian persiapan yang intensif dan dukungan penuh dari PSSI, diharapkan timnas putri Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih prestasi gemilang di ajang ASEAN Women's Championship tahun 2025. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal berharga dan motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus meningkatkan performa mereka di kancah internasional. Semangat juang dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Garuda Pertiwi di setiap pertandingan mencerminkan tekad kuat untuk mengharumkan nama Indonesia di pentas sepak bola wanita Asia Tenggara. Dukungan dari masyarakat Indonesia sangat diharapkan untuk memberikan semangat tambahan bagi tim dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dengan persiapan yang matang dan mentalitas juara, Timnas Putri Indonesia siap menghadapi berbagai kompetisi di tahun 2025 dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi tanah air. Udah 3-1, main masih bertahan loh. Kreativitas nol.
Sementara Erik Thohir panggil Gerald van den Berg dan nanti Dirtek untuk menerapkan filosofi yang sama. Ya. Filosofi kita itu bukan bertahan, Tapi menguasai bola lah, menyerang lah. terlalu bertahan. Sama kayak sebelumnya coach yang bertahan, gue nggak bilang nggak cocok dengan filosofi kita. Maka dari itu sudah layaknya diganti. Jangan bilang ya, besok gue akan bikin video The Boy tentang timnas U20 dan gue sangat kecewa dan gue akan propose untuk diganti. Indra Syafri diganti, akan gue bilang. Oke. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri gagal mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, yaitu lolos ke perempat final Piala Asia U20 tahun 2025. Tim ini tersingkir di fase grup setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut, 0-3 dari Iran U20 dan 1-3 dari Uzbekistan U20. Meskipun masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yaman, Timnas Indonesia U20 sudah dipastikan tidak bisa mengejar poin yang diperlukan untuk lolos ke babak berikutnya. Performa tim dinilai buruk dengan hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 6 kali. Sementara Iran dan Uzbekistan unggul secara taktis dan teknis. Kekalahan ini juga mengubur harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2025. Karena hanya tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U20 yang berhak mendapatkan tiket ke turnamen internasional tersebut. Indra Syafri dikritik karena taktik yang terlalu kaku dan minim variasi, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Media Fitan, Sowa, menyoroti kelemahan pertahanan Indonesia yang mudah bobol setelah sempat menyamakan kedudukan melawan Uzbekistan. Target ketum PSSI Erik Thohir adalah lolos ke perempat final sekaligus mengincar tiket Piala Dunia U20 tahun 2025. Namun, Timnas U20 bahkan gagal meraih 1 poin di 2 laga awal. Fasilitas seperti pemusatan latihan TC di luar negeri Italia, Prancis, Korea Selatan juga dianggap sia-sia. Meski pernah memenangkan Piala AFF U19 tahun 2024, Indra dinilai tidak mampu membawa tim naik level di ajang Asia. Prestasi terbaiknya di Piala Asia U20 adalah lolos ke perempat final pada tahun 2018. Tetapi sejak itu, hasilnya stagnan. Beberapa bahkan membandingkannya dengan Shin Tae-yong STY, pelatih sebelumnya yang dianggap lebih sukses meski tanpa dukungan maksimal. TC panjang enggak dapat hasil pagar Indra Syafriun. Era STY bisa bawa 4 poin tanpa pemain kunci. Sekarang malah 0 poin, ungkap netizen di beberapa media sosial. Netizen menuding ada standar ganda dalam menilai kinerja Indra Syafri dibanding STY. Beberapa juga menyindir manajemen PSSI yang dianggap korup dan tidak transparan dalam penggunaan dana TC. Indra Syafri kemudian menanggapi kritik dengan santai. Ia menyatakan, "Ini negara demokrasi. Semua boleh mengkritik. Tapi saat resmi, jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas." Erik Thohir belum secara resmi memecat Indra Syafri, tetapi menyebut kegagalan ini sebagai pelajaran berharga. PSSI berkomitmen melanjutkan program U20 untuk regenerasi pemain senior, meski publik menuntut perubahan pelatih. Indra Syafri bukan kali pertama gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup Piala Asia. Sebagai perbandingan, Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya, berhasil membawa timnas Indonesia U20 mengumpulkan 4 poin di fase grup meskipun akhirnya tersingkir. Prestasi ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh Indra Syafri. Meskipun gagal di Piala Asia tahun 2025, Indra Syafri memiliki rekam jejak yang cukup gemilang. Ia berhasil membawa timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games tahun 2023, mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Selain itu, ia juga memenangkan beberapa turnamen tingkat Asia seperti Piala AFF U19 dan U22. Kegagalan di Piala Asia tahun 2025 memunculkan desakan agar Indra Syafri dipecat dari jabatannya. Namun,
Kontraknya dengan PSSI masih berlaku hingga tahun 2027 dan pemecatan akan memerlukan kompensasi finansial yang besar. Ke depan, PSSI perlu mengevaluasi strategi dan kebijakan kepelatihan untuk memastikan timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Regenerasi pelatih dan pemanfaatan pemain keturunan mungkin menjadi solusi untuk meningkatkan performa tim. Kegagalan Indra Syafri membawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia tahun 2025 menimbulkan berbagai reaksi dari netizen dan pengamat sepak bola. Meskipun memiliki prestasi gemilang di masa lalu, kinerjanya kali ini dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Perbandingan dengan pelatih sebelumnya seperti Shin Tae-yol menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem kepelatihan timnas Indonesia. Panggung Piala Asia U20 tahun 2025 kembali menghadirkan pertarungan seru yang tak hanya soal poin, melainkan juga harga diri. Indonesia U20 akan berhadapan dengan Yaman U20 dalam laga yang diprediksi akan berlangsung penuh ketegangan dan emosi. Meskipun kedua tim sama-sama mengalami masa sulit di fase grup, pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk membuktikan bahwa mereka tak pernah menyerah. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Rabu, 19 Februari tahun 2025, pukul 18.30 WIB ini. Latar belakang dan rekam jejak head-to-head. Secara historis, pertemuan antara Indonesia U20 dan Yaman U20 masih sangat minim. Hingga saat ini, kedua tim baru pernah bertemu satu kali di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertemuan tersebut berlangsung pada November tahun 2024 dan memberikan gambaran bahwa kedua tim memiliki kualitas dan pertahanan yang cukup seimbang meski belum menunjukkan konsistensi dalam mencetak gol. Analisis kinerja dan tantangan. Tim Garuda Muda saat ini berada dalam kondisi yang cukup menantang. Kekalahan dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 di dua laga pembukaan fase grup membuat Indonesia U20 harus segera bangkit. Walaupun telah menunjukkan usaha maksimal, lini serang tim masih kesulitan menciptakan peluang emas dan pertahanan pun masih harus diperbaiki untuk menutup celah lawan. Di sisi lain, pengalaman dan dukungan dari ribuan supporter menjadi modal moral penting agar para pemain tampil lebih percaya diri dan fokus di lapangan. Skuad asuhan pelatih muda Yaman U20 juga tidak kalah menarik. Meskipun mereka mengalami kekalahan telak di laga sebelumnya, Yaman menunjukkan ketangguhan dalam mengumpulkan poin dan belajar dari setiap pertandingan. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah ketajaman serangan, karena kesempatan untuk mencetak gol masih datang dengan frekuensi yang rendah. Namun, kehadiran pemain-pemain muda yang disiplin dan memiliki mental baja menjadi senjata utama mereka untuk meredam tekanan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kedua tim tentu paham bahwa pertandingan ini bukan hanya soal mengumpulkan 3 poin, melainkan juga soal memulihkan harga diri setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Kondisi ini membuka peluang bagi kedua skuad untuk tampil lebih agresif dan memanfaatkan momentum demi meraih kemenangan. Prediksi skor dan strategi permainan. Melihat kondisi terkini, prediksi skor untuk laga ini cukup tipis, dengan pertahanan yang relatif solid namun lini serang yang masih perlu diasah. Prediksi skor yang realistis adalah Indonesia U20 1-0 Yaman U20. Prediksi ini didukung oleh fakta bahwa pada pertemuan head-to-head sebelumnya, kedua tim hanya mampu menghasilkan skor imbang 1-1, sehingga skor tipis sangat mungkin terulang kembali. Bagi Indonesia U20, fokus pada pemanfaatan serangan balik cepat yang memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain sayap. Perkuat lini tengah agar mampu mengontrol permainan dan memberikan umpan akurat ke depan.
perbaiki pertahanan, terutama dalam menghadapi umpan silang, yang menjadi salah satu kelemahan pada laga-laga sebelumnya. Tingkatkan agresivitas di lini depan untuk menciptakan peluang dari situasi set piece atau serangan balik. Jaga konsentrasi di lini pertahanan agar tidak mudah dibongkar oleh serangan cepat lawan. Manfaatkan kekompakan tim dan kerjasama antar pemain untuk menekan lini tengah. Pertandingan antara Indonesia U20 melawan Yaman U20 di Piala Asia tahun 2025 akan menjadi laga penutup fase grup yang penuh arti. Meski kedua tim sama-sama sedang dalam kondisi yang menantang, laga ini merupakan kesempatan terakhir untuk memulihkan harga diri dan memberikan penampilan terbaik di hadapan pendukung setia. Dengan prediksi skor 1-0 untuk kemenangan tipis, Indonesia U20 diharapkan dapat mengambil 3 poin penting dan menunjukkan bahwa semangat juang bangsa tak pernah padam. Tetap simak perkembangan terakhir dan dukung Garuda Muda di setiap laga, karena setiap detik di lapangan bisa jadi penentu masa depan di turnamen bergengsi ini.